Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah istiqomahkan kita di dalam sholat berjamaah sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sekali seorang yang senantiasa ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini bisa segini sih. Beruntung seseorang yang senantiasa dia dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Muadzin berkumandang hayya 'ala sholat. Nah, dia sambut dengan panggilan, menggerakkan dirinya menuju rumah-rumah Allah. Lalu dia melaksanakan ibadah berjamaah bersama-sama imam, berzikir bersama-sama. Yang hal ini diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun, seseorang laki-laki. Ya. Nabi nggak bilang seorang perempuan, tapi Nabi bilang seorang laki-laki. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terkait dan tertaut dengan masjid, sehingga dia itu senantiasa melepaskan ruhnya ketika ibadah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya seseorang yang sedang beribadah, sholat, sujud kepada Allah, dia seakan-akan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama ditanya tentang ibadah beliau. Ya Syekh, engkau tidak bosan dengan ibadahmu kepada Allah? Apa kata Syekh Rasul? Gimana saya mau bosan? Kalau saya ingin berkomunikasi, mengeluh kesahkan seluruh permasalahan hidup saya tinggal sholat. Saya ambil wudhu, saya sholat. Karena apa? Karena ketika sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah membalas. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah, hamidani abdi. Tuh, lihat malaikat, hambaku memanjakan. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi. Kata Allah. Tuh malaikat, lihat, hambaku sedang memuliakan diriku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Tuh lihat, hambaku sedang memanjakan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin. Kata Allah balas bilang, wali abdi ma sa'al. Seluruh permintaan yang dipinta oleh hamba-hambaku adalah untuk hamba-hambaku. Karena kan kalau kita lagi sholat tuh ada 3 permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. 1, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. 2, jalan yang kau berikan kenikmatan pada dirinya. Nah, ulama mengatakan an'amta alaihim ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul. Ghairil maghdub waladdallin. Nah, 3 permintaan ini yang terakhir itu bukan jalan yang kau tak ridhoi, apalagi jalan yang sesat. Nah, 3 permintaan inilah yang kita pinta ketika setiap kita melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Maka kata Allah, wali abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang dia pinta. Makanya beruntung kita di tengah-tengah mungkin jam segini ada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih
menggerakkan hati kita untuk menemui Allah dan berkomunikasi dengan Allah dalam salat kita. Kita berharap mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah meminta maaf. Hadirin, siapa sih yang gak pernah berbuat salah? Kita semua pasti pernah berbuat salah. Apalagi ustaz kayak saya, banyak salahnya. Kadang-kadang sabqul lisan, sering kecelek di dalam berinteraksi dengan jamaah. Sering berkata-kata yang mungkin jamaah itu kurang pas mendengarnya. Atau kita di rumah dengan istri kita. Apalagi naudzubillah kalau seandainya kita punya masalah di kantor, ya. Tiba-tiba kebawa ke rumah. Anak yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena omelan kita. Keluarga kena omelan kita. Salah kan itu? Zolim kita sama keluarga kita. Atau kita sama keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Apalagi yang berkaitan dengan waris. Wah, sifatnya itu luar biasa. Ngeri banget. Kita semua pernah punya salah. Siapapun pernah punya berbuat salah. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Makanya Allah, kita disunahkan sebelum tidur kan membaca surah akhir-akhir Al-Baqarah itu agar apa? Agar seluruh dosa kita dari pagi boleh jadi yang nggak sengaja maupun disengaja Allah maafin. La tu'akhidna ya Allah. Jangan catat ya, jangan catat. Inna sina au akhtana. Kalau kami lupa, kalau kami salah. Itu kalau bisa kita mulazamah istiqomahkan itu sebelum tidur baca itu. Dan orang yang biasa membaca akhir surah Al-Baqarah sebelum sholatnya, Allah jauhkan dia dari godaan syaitan ketika sedang tidur. Jadi siapapun semua pernah berbuat salah. Hatta Rasulullah SAW pun pernah ditegur oleh Allah ketika datang seorang yang tidak bisa melihat, diabadikan di dalam surah Abasa wa Tawalla. Ya, diabadikan di dalam surah Abasa wa Tawalla. Ada seorang yang maaf tidak bisa melihat, orang susah, datang ke hadapan Rasulullah, ingin menanyai sesuatu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tidak sesegera mungkin menyambut orang tersebut, akan tetapi malah menyambut orang-orang yang dari kalangan punya kedudukan. Intinya apa? Intinya Rasulullah pada saat itu tidak begitu perhatian kepada orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur dan diabadikan di dalam surah Al-Baqarah. Apalagi kita pasti pernah berbuat salah. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah di dalam sebuah hadis. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahu mazlimatun li akhihi aw li urdihi." Siapa aja di antara kita semua nih yang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat zalim, pernah berbuat yang tidak mengenakan kepada teman kita, saudara kita, guru kita, teman nongkrong kita, siapapun itu, whatever. Maka solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW adalah falyatahallal minhu. Mintalah kehalalan daripadanya, mintalah ridha daripadanya, mintalah keikhlasan daripadanya. Kenapa? Qabla ayyakuna dinaran wala dirham. Sebelum yang namanya dinar itu, yang namanya dirham itu tidak berlaku lagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seandainya udah meninggal dunia, kita tuh nggak bisa lagi tuh meminta maaf. Karena apa? Udah nggak bisa. Nah, solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah ini adalah bisa kita praktekkan. Makanya orang tua kita dari dulu tuh sering banget kalau kita lagi habis ngumpul sama teman-teman kita, saudara kita, teman nongkrong kita. Apa kata orang tua dulu kita tuh selalu bilang,
minta ridhonya ya, minta ikhlasnya, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena apa? Di dalam kita nggak sadar, mungkin secara tidak langsung kita tidak tersadarkan berbicara yang tidak mengenakan atau berkomunikasi yang boleh jadi menyakiti hati mereka. Maka minta maaf, minta ridho, minta ridho. Nah, kalau seandainya sampai kita meninggal dunia, lalu belum kita meminta maaf, apa yang bakal terjadi? Ya, maka ada orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang gharim, orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang nggak punya apa-apa. Nah ini maksudnya. Kenapa? In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi. Kalau nih orang belum minta maaf, terus nanti ditimbang oleh Allah di depan timbangan mizan, yauma la yanfa'u malun wala banun, anak, harta, nggak ada yang bisa nolongin kecuali amal. Nah, datang nih orang-orang yang pernah dulu dizolimin sama dirinya. Ngapain? Menuntut. Ya Allah, si fulan ini dulu zolim sama saya. Ya Allah, dulu kayak kerja nih dizolimin sama nih orang. Ya Allah, dulu ini kakak saya begini. Ya Allah, teman saya itu dulu begini. Saya sekarang nuntut keadilan kepada Engkau ya Allah. Innaka hakimun. Sungguhnya Engkau adalah maha bijaksana. Lalu apa yang Allah lakukan? Ukhidha biqadri mazlimatihi. Diambil dari kebaikan tuh orang yang pernah berbuat zolim dulu selama di dunia, seukuran kezoliman yang pernah dulu diperbuat sama nih orang. Satu orang datang lagi sampai habis amalnya. Kenyataannya setelah habis masih banyak kezoliman-kezoliman yang dituntut oleh orang yang dulu pernah dizolimi sama orang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Wa illam takun lahu hasanatu. Kalau seandainya kebaikannya udah habis semuanya, diambil sama orang yang pernah dizolimin selama di dunia, maka apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Diambil tuh dari keburukan orang yang pernah dizolimin sama dirinya, dilimpahin sama Allah kepada orang yang dulu di dunia pernah berbuat zalim pada orang tersebut. Naudzubillah. Nggak punya apa-apa, malah tambah banyak dosanya. Makanya meminta maaf sebelum kita meninggal itu penting banget. Ya, wabil khusus sama orang terdekat kita yang sering berkomunikasi sama kita, istri kita, anak kita. Sekaligus buat tarbiyah buat mereka, teman-teman kita. Makanya Rasulullah pernah bilang ya, dalam satu hadisnya, tidaklah seseorang bertemu dengan orang lain. Mami muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua muslim bertemu lalu dia berjabat tangan illa ghufira lahuma. Kecuali Allah bakal hapusin dosa-dosanya. Ya, makanya sunnah kita berjabat tangan dengan teman-teman kita kalau kita kan. Bahkan dalam riwayat yang lain, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah, itu dosanya masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal ini menjadi penting buat kita dan buat introspeksi kita. Kita ini banyak salah, kita ini banyak dosa. Yuk, rendah diri. Meminta maaf itu nggak bakal menurunkan kemuliaan kita. Dan memaafkan akan menaikkan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kuncinya. Meminta maaf nggak menurunkan kemuliaan kita, dan memaafkan akan menaikkan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, ya. Apakah Rasulullah hanya menyuruh untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dizolimi oleh orang selama mereka hidup di dunia tanpa mencontohkan? Oh, tidak. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah orang yang perlu kita tiru sedari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Rasulullah adalah orang yang menjadi uswah, contoh suri tauladan bagi kita. Yauman au yaumaini qabla wafati Rasulillah.
1 atau 2 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bangun dari kasurnya, lalu beliau, karena rumah Rasulullah dengan mimbar Rasulullah itu, kalau nanti Allah kasih kita rezeki untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, kita bakal mengunjungi atau berziarah ke makam Rasulullah. Itu dekat dari rumah Rasulullah, dekat tempat sholatnya Rasulullah, ke mimbarnya Rasulullah. Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada satu pesan yang luar biasa. Rasulullah bilang begini, siapa di antara kalian yang dulu aku pernah berbuat salah pada mereka, pada dirinya? Siapa di antara kalian yang dulu aku pernah berbuat zalim pada dirinya? Bangun, tuntut kezaliman tersebut pada diri saya. Balas apa yang dulu pernah saya lakukan pada diri kalian. Pertanyaannya, kalau seandainya kita pada saat itu kita berangan-angan jadi sahabat Rasulullah, kira-kira bakal berani nggak kita untuk ngebalas Rasulullah? Nggak bakal berani. Kenapa? Betapa besar jasa Rasulullah kepada para sahabat pada saat itu. Betapa mulia dan akhlaknya Rasulullah menyambut sahabat-sahabat yang tadinya nggak kenal dengan Islam, satu persatu dimasukkan dalam pemikiran mereka dan hati mereka tentang Islam, sehingga mereka merasa nyaman dan aman dengan Islam. Gak ada berani. Ternyata di antara sekian banyak sahabat yang hadir pada saat itu, ada satu orang. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kayak apa tuh sahabat yang lain ngelihat pengakuan orang ini? Kesel, iya. Marah, iya. Pengen ngebunuh, iya. Itu Sayyidina Umar udah mau nyabut pedangnya aja. Sayyidina Umar nggak bisa ngelihat banget orang nyakitin Rasulullah. Bawaannya pengen emosi aja. Terus, engkau siapa? Ada ya Rasulullah. Iya, sini maju. Maju ini orang. Ya Allah, Ukasha bin Muhsin, kata Rasulullah. Engkau kan Ukasha bin Muhsin. Iya ya Rasul, ada Ukasha bin Muhsin. Kau dulu kan gak kenal Islam, terus gara-gara saya kau jadi kenal Islam. Iya ya Rasul. Tapi kan engkau yang barusan meminta untuk membalas sesuatu yang pernah saya alami, dan saya alami ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Hinama waq'ati Badr. Ketika dulu perang Badar, engkau mengatur barisan dengan al-aswad, kayu, dan kayu itu kena pada saya ya Rasulullah. Badan saya merah pada saat itu. Terus ya saya pengen balas. Semua sahabat pada, wah ini Ukasha kagak kagak tahu diri ini. Bagaimana Rasulullah baiknya kepada Ukasha. Sekarang pengen membalas perbuatan yang enggak seberapa sakitnya. Tapi Rasulullah ingin memberikan suri tauladan. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah nggak pengen bawa sesuatu yang dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, balas Ukasha. Ini konyolnya Ukasha, apa kata Rasulullah? Kayunya mana? Kayunya mana ya Rasulullah? Bilal ambil kayu itu. Karena Rasulullah punya kayu yang biasa dibawa ketika perang. Diambil ke rumah, ada Fatimah. Ketika diambil, Rasulullah minta kayu, wahai Fatimah. Buat apa? Ditanya tuan Fatimah. Bilal langsung kabur. Kenapa? Kayak apa perasaan seorang anak ketika tahu ayahnya pengen digebuk oleh kayu tersebut? Kabur buru-buru bilang, ini Rasulullah kayunya. Tuh, Ukasha ambil kayu. Diambil dengan tanpa dosanya Ukasha. Ayo gebuk saya. Pukul saya seukuran yang dulu pernah kau rasakan ketika perang. Ya Rasulullah, gimana saya tahu pukulan saya itu bebekas atau tidak kalau engkau tidak membuka baju? Ini kalau bahasa orang kita, orang Jakarta, ngadi-ngadi nih.
Tinggal pukul-pukul aja, tapi pengen tahu bebekas apa kagak tuh pukulan yang dipukul nantinya. Emang Rasulullah luar biasa. Fakashafa malabisa. Dibuka tuh bajunya oleh Rasulullah SAW. Itu sahabat semuanya nangis, Pak, yang hadir pada saat itu. Nggak tega melihat kejadian yang bakal dilihat di depan mata mereka. Lalu kemudian, ayo pukul, cepetan. Diangkat topatnya sama Ukasha. Satu ayunan nggak jadi. Dua ayunan nggak jadi. Sampai ketiganya, ketika hendak menyentuh kayu tersebut ke punggungnya Rasulullah, dibuang oleh Ukasha. Dipeluk oleh Ukasha badannya Rasulullah SAW. Apa kata Ukasha? Mana tega aku memukulmu, wahai Rasulullah. Engkau yang memberikan kepemahaman agama. Engkau yang mengajar diriku. Engkau. Menangis seluruh sahabat yang melihat kejadian tersebut. Rasulullah dengan tersenyum bilang begini. Man arada ayyadzura min ahli jannah fanzur ila Ukasha ibn Muhsin. Kalau seandainya kalian pengen melihat penduduk surga, maka lihatlah Ukasha bin Muhsin. Pinter nih Ukasha. Ya. Orang yang terakhir menyentuh badan Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, ya Ukasha ini. Bisa dipeluk badan Rasulullah. Allahu Akbar walillahilhamd. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah saja yang luar biasa akhlaknya, maksum, terbebas daripada perbuatan salah dan dosa, dijaga oleh Allah, di akhir hayatnya masih meminta maaf. Bagaimana dengan kita? Yuk, kita introspeksi diri kita. Kita ingat-ingat kesalahan kita. Kita ingat-ingat sesuatu yang boleh jadi orang-orang gak ridho pada perbuatan kita. Kita minta maaf. Ya. Minta maaf nggak menurunkan kemuliaan. Ya. Bahkan memberikan kita motivasi baru, spirit baru, dan memaafkan tidak serta-merta menurunkan kemuliaan, bahkan meninggikan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah sehatkan badan kita. Allah berikan istiqamahkan kita sampai akhir hayat kita. Allah berikan kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah. Allah jadikan ilmu yang kita dapat di setiap pengajian menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan menyebut kalimat la ilaha illallah. Allah wafatkan kita dalam keadaan sujud. Allah wafatkan kita dalam keadaan baca Al-Quran. Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik-baik serta dalam keadaan tersenyum. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa min ahli al-dhair. Allahumma ij'al hayatana hayatal ulama waj'al mautana maut asy-syuhada wal mautal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.